Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vida Dian Dudela dengan tim B100-180-151 akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Pendahuluan, salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yaitu penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat digunakan secara efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan melimpahnya angka sumber daya manusia di Indonesia, perusahaan harus dapat berpikir untuk bisa mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal. Supaya sumber daya memiliki kualitas yang bagus, diperlukan fasilitas-fasilitas seperti pendidikan yang berkualitas, pelatihan sebelum bekerja, penyediaan berbagai fasilitas sosial, lapangan pekerjaan yang memadai. Jika fasilitas penunjang keahlian sumber daya manusia terpenuhi, maka akan tercipta kualitas kerja yang baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Seperti bagi universitas, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Fakultas Ekonomi Bisnis untuk dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu menghasilkan seorang yang bisa mengelola manajemen SDM yang handal. Yang kedua, bagi mahasiswa. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan minat mahasiswa program studi manajemen angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai seorang yang bisa mengelola manajemen. Yang ketiga, bagi penulis. Semoga melalui penelitian ini penulis dapat merealisasikan teori-teori yang sudah didapatkan selama kuliah serta dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk bekal berkarya di masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja karyawan. Menurut Mangkunegaran 2014, kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja output yang baik kualitas dan kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melakukan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Tangki Lisan 2005, kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akunabilitas. Terdapat indikator kinerja pegawai menurut Cipto 2014 yang diukur dengan kualitas pelayanan pegawai antara lain pertama, reliabilitas, kedua, daya tangkap, ketiga, jaminan, dan keempat, empati. Dua, budaya organisasi. Menurut Mangkunegaran 2009, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Menurut Robbins 2006, hampir tidak ada keraguan bahwa budaya organisasi dapat berpengaruh terhadap sikap pegawai. Maka untuk mencapai profesional kerja, manajemen puncak dan divisi sumber daya manusia bisa menciptakan budaya kerja organisasi yang berkualitas. Indikator budaya organisasi terdapat 6 poin. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Yang kedua, perhatian ke hal rinci dan detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi tim. Kelima, keagresifan. Dan keenam, kemantapan atau stabilitas. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan bagi para karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang menyenangkan dan memberi kepuasan serta rasa nyaman, sehingga mempengaruhi peningkatan kerja karyawan menurut Hasibuan 2015. Sedangkan menurut HGS 2007, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Indikator lingkungan kerja menurut Sudarmayanti 2011 adalah sebagai berikut. Penerangan, yang kedua sirkulasi udara, yang ketiga suara bising, yang keempat keamanan di tempat kerja, dan kelima hubungan karyawan. Selanjutnya metode penelitian. Jenis
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner penyebaran dilakukan secara online. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah karyawan PT Unilever. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Dan yang terakhir, teknik pengukuran variabel menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.